Oke, kali ini kita akan membahas tentang bab 1 KMP atau Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas. Jadi bab 1 ini meliputi semua kegiatan tentang manajemen puskesmas. Kita buka yang pertama nih ya, kriteria nih. Jadi di kriteria 11 itu tentang perencanaan puskesmas. Perencanaan puskesmas itu terdiri apa saja? Di sini sudah ada ya. Ini pertama, penetapan visi misi, tujuan dan tata nilai puskesmas. Kurang lebih seperti ini SK-nya. Kemudian ada analisa kebutuhan masyarakat, penetapan jenis pelayanan. Ini berikutnya, ini contohnya ya. UKS, rendahnya kegiatan UKS. Analisa kebutuhannya pembinaan UKS. Kemudian ada SK penetapan jenis pelayanan. SK penetapan jenis pelayanan ini disusun berdasarkan apa? Ini masing-masing program ini sudah masuk di semua EP ya, yang meminta penetapan jenis pelayanan itu. Ini ada mulai usaha kesehatan masyarakat esensial, pengembangan upaya kesehatan perseorangan dan penunjang, kemudian SK MFK ini ya, manajemen fasilitas keamanan, dan SK pelayanan keamanan dan keselamatan kerja. Ini ada buktinya, bukti penyusunan jenis pelayanan, rapat, kemudian ada notulennya seperti ini notulen jenis pelayanan. Kemudian di perencanaan itu sendiri ada ini, ada Renstra, kemudian RUK RPK, RPK tahunan, RPK bulanan. Seperti ini. Jadi dalam penyusunan Renstra itu yang pertama ini dibentuk SKT manajemen puskesmas dulu. Ini SKT manajemen puskesmas itu meliputi ini banyak ya, meliputi ini SKT pembina wilayah beserta urian tugasnya, SK tim pembina keluarga beserta tanggung jawab dan urian tugas, kemudian SK tim akreditasi dan mutu puskesmas, SK sistem informasi. Ini sesuai dengan PMK 44. Jadi setelah dibentuk ini untuk menyusun Renstra, Renstra itu dibuat selama 5 tahunan. Contoh Renstra seperti ini ya, ini Renstra puskesmas seperti ini. Kemudian ini ada bukti penyusunannya, ini ada kesesuaian RUK RPK dengan Renstra seperti ini. Jadi dalam indikator Renstra itu dalam penyusunan RUK RPK harus sinkron. Sinkron itu artinya apa yang ada di RUK dan RPK itu masuk di Renstra. Walaupun nggak harus semuanya, tapi paling nggak ada hubungannya seperti ini. Contohnya ini di Renstra ada indikator peningkatan PHBS di masyarakat dan kegiatan RUK RPK-nya ini pembinaan terhadap pelayanan dasar UKBM PHBS di masyarakat dan seterusnya sampai semua program-program dan indikator kinerjanya. Kemudian perencanaan yang berikutnya tadi Renstra, yang kedua itu PTP ya. PTP itu atau yang disebut rencana usulan kegiatan atau RUK, itu penyusunannya seperti ini ya, mulai dari apa? Bab 1 pendahuluan, ini ada moto, ada wilayah, data wilayah kinerja, ada ini alur pelayanan, ketenagaan, kemudian ini ada obat habis pakai, kemudian ada
Ini sarana prasarana ini sangat banyak halamannya jadi agak lama. Kemudian ini ada usulan ini. RUK-nya bentuknya seperti ini. Ini ya. Untuk RUK itu dari dana BLUD dan dana BOK. Untuk box seperti ini nih. Ini ya, penyusunan RUK Puskesmas. Ya, seperti ini. Kemudian ada RPK atau rencana pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada RPK bulanan. Jadi dari Renstra RUK RPK itu dibikin seperti ini ya bulanan ini. RPK bulan Januari, Februari sampai Desember. Kemudian ada RKA perubahan itu apabila ada perubahan. Ya. Terus yang berikutnya membahas akses masyarakat itu mengenai umpan balik. Sorry, yang ini belum ya. Jadi di perencanaan itu ada kegiatan ini ya, SMD MMD itu ada SK-nya, panduan, kemudian pedoman, terus ada SOP SMD. Ini sudah lengkap dengan diagram alirnya, ada SOP MMD. Ini nanti sebagai data telusur untuk penyusunan RUK. Ini ada laporan SMD. Contohnya seperti ini. Ini laporan SMD itu ini ya, dibikin laporan lengkap biar gampang dipahami. Ada foto-fotonya juga. Kemudian ada pedoman PTP, ini ada penyusunan SK, terus berikutnya ada KAK PTP, ada RUK, SOP PTP, kurang lebih seperti ini. Ini ada penyusunan RUK, sudah lengkap dengan diagram alirnya. Kemudian ada KAK PTP, SK PTP. Kemudian ada inovasi, SK inovasi kurang lebih seperti ini. Sudah ada diagram alirnya lengkap. Ada identifikasi peluang untuk perbaikan puskesmas, ada inovasi puskesmas. Ini sebagai contoh inovasi puskesmas. Kemudian selanjutnya kita membahas akses masyarakat. Untuk akses masyarakat itu ada untuk dokumen yang disusun seperti ini ya. Ini mulai dari SK penyampaian hak dan kewajiban, ada SK penetapan hak dan kewajiban, SK penetapan hak dan kewajiban, SOP hak dan kewajiban pasien. Sudah lengkap dengan diagram alir. Ini ada bukti sosialisasi, jadwal pelayanan UKM, jadwal UKP, jadwal UKM. Contohnya seperti ini ya. Ini sesuai dengan program sesuai dengan bulannya seperti ini ada. Ini jadwal lengkap. Kemudian ada jadwal pelayanan UKP. Ini meliputi kegiatan-kegiatan di unit pelayanan.
ada SK Media Komunikasi dan Koordinasi. Ini nanti bisa diedit ya, media komunikasinya apa saja. Evaluasi tindak lanjut, penyampaian informasi. Ini ada media keluhan, register keluhan. Ini register keluhan. Ini dari setiap bulan ya. Ada SK pengelolaan umpan balik, ada SOP pembahasan umpan balik, penanganan keluhan pelanggan. Sebagai contoh, sudah lengkap dengan diagram balik, ada tindak lanjut respon dan umpan balik. Seperti ini dokumennya. Kemudian di sini ada SOP-SOP di luar EP ini ya. Ini ada pedoman komplain ini seperti ini, dari mulai SKPJ kotak saran, pedoman komplain. Nah, ini contoh pedoman komplain, tata laksana pengertian, alur proses sampai penutup. Ada KAK pengelolaan kotak saran. Kemudian ini ada beberapa SOP-nya ini ya. Contohnya SOP penanganan keluhan pelanggan. Ini sudah lengkap dengan diagram alihnya. Kemudian ini pedoman SKP. SKP itu survei kepuasan pelanggan. Jadi untuk survei kepuasan pelanggan itu dilakukan tiap 6 bulan sekali. Kalau kita pada bulan Juli dan Januari ya, seperti ini. Ini ada pedoman survei IKM, ada KAK. Terus yang berikutnya pengorganisasian itu adalah struktur organisasi. Di sini ada pedoman pengorganisasian unit kerja. Ini ada struktur organisasi. Di sini ada SK penanggung jawab koordinator pelayanan dan program. Ini SKPJ-nya seperti ini. Kemudian karena di EP juga diminta ya untuk PJ mutu itu dijadikan satu dengan SK PJ program secara keseluruhan. Terus ada ini SK manajemen MFK juga dijadikan satu. Ini sudah beserta uraian tugasnya. Struktur organisasi, kalau struktur organisasi itu menyesuaikan dengan kebijakan di masing-masing kabupaten. Kurang lebih kalau menurut PMK 43 nomor 2019 strukturnya seperti ini ya. Ada 1 2 3 4 5 6 PJ, Kapus, kepala usaha, terus ini UKM esensial, pengembangan, laboratorium, jaringan pelayanan, dan tim mutu puskesmas. Terus yang berikutnya ada hasil pengukuran kode etik pegawai. Contohnya seperti ini. Ada SK penetapan kode etik perilaku pegawai. Ini ya poin-poinnya kayak gini, kode etik perilaku pegawai. Termasuk di sini juga dengan budaya keselamatan pasien. Terus ada pendelegasian wewenang. Ini contoh pendelegasian wewenang ya, ini di masing-masing unit. Kemudian ini untuk SK-nya seperti ini. Kemudian ada SOP-nya, SOP pendelegasian wewenang.
seperti ini. Kemudian yang berikutnya penyusunan dan pengendalian dokumen. Penyusunan pengendalian dokumen itu adalah yang pertama itu terkait dengan pedoman penyusunan dokumen. Jadi pedoman penyusunan atau tata naskah ya, SK apa? Pedoman tata naskah itu sama saja. Ini mulai dari penyusunan SOP, SK dan lain-lain itu ketentuannya di sini. Kemudian ini ada SK penyusunan, SK pedoman penyusunan dokumen. Ini ada SOP tentang distribusi, SOP tentang penataan, dan SOP pengendalian dokumen. Sebagai contoh, ini SK penataan dokumen. Kemudian di sini ada pedoman mutu dan dokumen. Di sini ada manual mutu, ada pedoman penyusunan dokumen, ada SOP penyusunan SOP. Ini contoh saja SOP penyusunan SOP. Kemudian ini ada pedoman pelayanan. Kemudian yang berikutnya di bab ini kan untuk kelengkapan SK, pedoman SOP, panduan kerangka acuan itu kan sudah ada di masing-masing program. Kemudian yang berikutnya jaringan dan jejaring itu membahas tentang ini. Di sini ada SK indikator jejaring. Ini contoh. Kemudian ada supervisi fasilitatif. Ini ada KAK supervisi, evaluasi jaringan. Kemudian ada rencana tindak lanjut hasil pembinaan. Di sini ada pedoman jaringan dan jejaring. Di sini ada SOP bidan desa, ada SOP jaringan dan jejaring. Ini ada SOP SK. Ini ya. Kemudian yang berikutnya tentang data dan informasi itu ada SK ketersediaan data. Contohnya seperti ini. Kemudian ada identifikasi data di puskesmas. Contohnya seperti ini identifikasinya. Ada SK pengumpulan, penyimpanan data dan informasi. Ada SOP analisa data. Ini ada SOP pelaporan, SOP pengumpulan, bukti evaluasi, SOP evaluasi pengelolaan data dan tindak lanjut. Contohnya ini ada pengiriman PKP ke Dinkes. Ya. Terus yang berikutnya tentang dilema etik. Jadi SK dilema etik puskesmas itu ada SK, ada SOP pelaporan. Kita buka SOP-nya saja contoh ya. SOP penanganan dilema etik, kemudian ini ada SK dilema etik, ada laporan kejadian dilema etik dan tindak lanjutnya. Ini ya, ada rekomendasinya. Ini sangat banyak. Ada laporan dilema etik. Ya, kemudian ketersediaan SDM di sini membahas tentang analisa kebutuhan pegawai, anjab, pola ketenagaan. Ini terus ada kredensial. Di sini ada pengelolaan SDM, ini ada pedoman pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian ada pedoman tata usaha, ini ya dari
pedoman tata usaha. Ini juga di luar EP ya, tapi ini di unit-unitnya. Kemudian ini sebagai contoh satu ada SOP KGB seperti ini. Kemudian ada ini kredensial, bukti pemenuhan SDM, ya seperti ini kurang lebih. Kemudian ada evaluasi standar kompetensi, ada kredensial, SK tim, SOP kredensial, ya. Yang berikutnya urian tugas ini ada SK urian tugas, tupoksi seluruh karyawan, kajian, SOP tentang penilaian kinerja pegawai, dan ini survei kepuasan pegawai. Ini ya, ini SOP survei kepuasan pegawai. Ini yang baru. Ini di apa? Di EP sebelumnya belum ada. Contohnya seperti ini. Kemudian ada instrumen survei. Contoh instrumen survei seperti ini ya. Terus yang berikutnya pendidikan dan pelatihan. Ini ada bukti penyampaian informasi, ada SOP, daftar pelatihan, bentuk dukungan pendidikan. Ini persetujuan dari pimpinan, ada SOP mengikuti pelatihan, SOP evaluasi pasca diklat. Ini sudah lengkap dengan diagram alirnya. Kemudian file kepegawaian itu ada filenya apa saja, kelengkapan isi file pegawai. Di sini dicantumkan ya, kelengkapan isi file pegawai itu apa. Kemudian SOP pengumpulan dokumen kepegawaian. Ini juga sudah lengkap. Evaluasi dan tindak lanjut terhadap kelengkapan pemutakhiran data. Ini contohnya ini. Ini dibuat perorangan. Misalnya nama siapa, kelengkapan ini lengkap apa enggak. Kalau tidak lengkap apa, koordinasi pengurusan, dan sesuai dengan kondisi. Kemudian ada orientasi pegawai, ini dilakukan untuk karyawan yang baru ya. Ini ada kerangka ajuan orientasi seperti ini. Kemudian ada laporan orientasi, itu kurang lebih seperti ini. Kemudian ada ini pelaksanaan orientasi. Nah, ini ya, ini laporan orientasi pegawai baru CPNS. Ini laporannya dibikin sangat lengkap, tinggal edit saja ini. Mulai dari pelaksanaan orientasi, ini ada ini ruang-ruangan, jadwalnya, ada gambar-gambarnya. Ini dibuat sangat lengkap. Kemudian evaluasi pelaksanaan orientasi, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang berikutnya membahas K3. Jadi ini untuk K3 ini sangat banyak dokumennya ya. Karena K3 itu program, sebenarnya bukan program baru, cuma karena kemarin ada Permenkes nomor berapa itu 52 tahun 2018, jadi dokumennya lebih lengkap lagi. Ini dari mulai bukti pelaporan, ini ya, ini ada pedoman K3 Puskesmas, ini dibikin sangat bagus. Ini dari mulai standar ketenagaan, ini standar jasa berbahaya, keselamatan kerja, dan seterusnya. Ini ada SOP ergonomi tubuh, ya SOP ergonomi tubuh saat kerja. Ini ada SOP orientasi prosedur, ada SOP pelaporan insiden keselamatan,
ya. Terus ini ada bukti Monef KA3 medical check up atau MCU. Ini seperti Posbindo karyawan. Kemudian ini ada KAK Posbindo karyawan. Contohnya ini seperti ini. Ada bukti pelaksanaan imunisasi karyawan. Ini foto-fotonya dicantumkan. Ada bukti konseling pegawai. Seperti ini ya bukti konselingnya. Nah ini bukti konseling pegawai. Kemudian ada formulir laporan pajanan. Ini siapa yang terkena pajanan. Kemudian ini ada SK evaluasi dan tindak lanjut staf yang terpapar infeksius. Ya, untuk bab 1 mungkin nanti akan ada 2 video ya. Ini kita bahas 1, 2 sampai 1, 3 dulu. Sekian, terima kasih.